Malaikat Mungkar dan Nakir ditugaskan untuk menguji keimanan manusia di alam kubur dengan menanyai sejumlah pertanyaan pada mereka. Sementara orang-orang yang dimakamkan secara bersamaan dalam satu waktu, tentu jumlahnya tidak sedikit. Namun, bagaimana cara malaikat Mungkar dan Nakir menanyai seluruh manusia secara bersamaan? Berikut penjelasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, malaikat Mungkar dan Nakir mendatangi seseorang yang baru dimakamkan. Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani asrakani yuqalu li ahadihimal munkaru wal akharun nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu ma kana yaqulu." Artinya, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Mungkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab, "Sebagaimana ketika di dunia." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir, ini bertepatan dengan waktu menunggu hari kiamat. Semua manusia di alam barzah menanti kematian, seluruh makhluk hidup dan kehancuran total alam semesta. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mungkar dan Nakir bisa berada di berbagai tempat yang berbeda dan berjauhan, bahkan pada waktu bersamaan. Dijelaskan dalam hadis, malaikat Mungkar dan Nakir memiliki tubuh yang besar untuk mencakup itu semua. Malaikat bisa berbicara kepada banyak makhluk yang berada di tempat masing-masing sekaligus, di mana terbayang oleh setiap mayit bahwa yang diajak bicara adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Dalam salah satu hadis, riwayat Tirmidzi, dijelaskan, malaikat Mungkar dan Nakir digambarkan dengan wujud yang menyeramkan. Suaranya disebut menggelegar, mata mereka bagaikan kilat menyambar, dan memiliki taring bagaikan benteng. Dari mulut, lubang hidung, dan telinga, malaikat Mungkar dan Nakir dapat mengeluarkan nyala api. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi juga menjelaskan, masing-masing dari mereka bahkan membawa tiang dari besi. Rambut mereka menyapu tanah, dan kuku bisa dipakai menggali tanah, terangnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya membatasi pendengaran manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia yang ada di alam kubur tersebut hanya mampu mendengar dirinya dan malaikat Mungkar dan Nakir, sekalipun ada yang dimakamkan dalam satu kubur. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam buku tentang ilmu dan i'tiqad, ringkasan Ihya Ulumuddin, berpendapat malaikat Mungkar dan Nakir adalah kedua malaikat yang ditakuti, sebab keduanya tidak segan memukuli dan mendudukkan seseorang di alam kuburnya bila salah menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Mungkar dan Nakir berkaitan tentang tauhid dan risalah. Pertanyaan di alam kubur menjadi awal ujian setelah kematian. Hendaknya seorang hamba beriman kepada adab kubur karena hal tersebut merupakan kebenaran yang mengandung hikmah di dalamnya. Jelas Abu Hamid Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.